Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Hartadi Edi Nugroho, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Seorang dosen wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video ini, saya akan melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu untuk bidang pengajaran. Sejak awal menjadi dosen, saya mendapat penugasan untuk mengajar mata kuliah pada bidang hukum pidana, di mana salah satunya adalah mata kuliah hukum pidana yang saya pilih untuk menjadi video pengajaran ini. Mata kuliah hukum pidana adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan kepada para mahasiswa di semester 2. Deskripsi mata kuliah hukum pidana pada RPS yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan hukum pidana secara umum, khususnya tentang hukum pidana material, yang mencakup asas-asas hukum pidana Indonesia, ajaran atau pendapat para ahli hukum pidana, peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan beberapa contoh penerapan hukum pidana berdasarkan kasus tindak pidana yang terjadi. Mata kuliah hukum pidana ini dilaksanakan dengan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Capaian pembelajaran lulusan Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unikat Atmajaya, Jakarta, untuk mata kuliah hukum pidana terdiri dari 8 CPL. CPL 1 yaitu menerapkan nilai dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. CPL 2 menerapkan sikap bertanggung jawab, taat hukum, disiplin atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, dan semangat Kristiani, unggul, profesional, dan peduli. CPL 3 yaitu menerapkan ilmu pengetahuan secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri maupun kelompok, bermutu dan bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan teknologi dan nilai humaniora. CPL 6 yaitu menyusun ide atau konsep penyelesaian masalah hukum secara lisan dan atau tertulis melalui penerapan metode berpikir yuridik dan mengkomunikasikannya dalam lingkup masyarakat akademik sesuai dengan etika akademik. CPL ke-7 yaitu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keadilan, etika, ketaatan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dan CPL ke-8 yaitu menguasai konsep teori tentang ilmu hukum, norma hukum, sumber hukum, prinsip hukum, sejarah hukum, sistem hukum, serta konsep dasar tentang sejarah dan hukum positif Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Hukum Pidana terdiri dari 2 CPMK, yaitu CPMK 1 menguasai kajian teori atau asas-asas hukum pidana Indonesia. CPMK 2 yaitu menguasai kajian teori atau asas-asas hukum pidana Indonesia dan pengaturannya dalam KUHP serta contoh penerapannya. Untuk video yang akan saya sajikan yaitu terdapat pada CPMK 2, tepatnya sub CPMK 2D, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan membahas tentang penyertaan melakukan tindak pidana atau deal naming dan pembantuan melakukan tindak pidana atau Medeplictigkeit.
Materi pembelajaran mata kuliah hukum pidana terdiri dari beberapa materi, yaitu materi ke-1 mengenai norma hukum pidana, hubungan ilmu pengetahuan hukum pidana dengan ilmu pengetahuan lainnya, jenis-jenis hukum pidana, sanksi hukum pidana, dan sejarah hukum pidana Indonesia. Materi kedua berisi tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu, tempat, dan orang, serta pengaturannya dalam KUHP. Materi ketiga yaitu penafsiran dalam hukum pidana. Materi keempat yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan subjek hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Materi kelima yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan delik, alasan pembenar, dan alasan pemaaf, serta pengaturannya dalam KUHP. Materi keenam yaitu ajaran kausalitas atau sebab akibat. Materi ketujuh yaitu jenis-jenis delik dalam KUHP dan jenis-jenis delik menurut doktrin. Materi kedelapan yaitu percobaan melakukan tindak pidana atau pohing. Materi ke-9 yaitu penyertaan melakukan tindak pidana atau deelneming, dan pembantuan melakukan tindak pidana atau medeplichtigheid. Materi ke-10 yaitu tentang gabungan tindak pidana atau summon law, serta hapusnya penuntutan pidana dan pelaksanaan pidana. Materi ke-11 yaitu tentang hukum pidana yang diatur dalam KUHP baru. Dan materi ke-12 yaitu presentasi tugas kelompok dan diskusi kelompok. Referensi atau sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah hukum pidana yaitu mahasiswa wajib memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, baik versi cetak maupun versi digital. Kemudian juga sumber belajar lainnya terdiri dari buku-buku tentang hukum pidana yang ditulis oleh beberapa penulis buku. Dapat juga menggunakan e-book tentang hukum pidana, dan mahasiswa dapat mencari contoh-contoh kasus hukum pidana melalui internet. Metode pembelajaran menggunakan sistem DIY. Delivery adalah diskusi dan ceramah dalam menyampaikan materi perkuliahan. Dalam perkuliahan terdapat interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Assessment adalah penilaian untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami dan menguasai semua materi pembelajaran yang telah diberikan. Pembelajaran yang dilakukan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka di kelas dengan menggunakan media pembelajaran berupa komputer atau laptop, infocus proyektor, dan whiteboard. Proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk ceramah dari dosen, presentasi materi kuliah oleh kelompok mahasiswa, diskusi, membahas kasus hukum, dan memberikan tugas kelompok. Penyampaian tugas dapat dilakukan secara langsung di kelas, dan selanjutnya rincian tugas ditaruh pada assignment di aplikasi Teams. Penyerahan tugas dilakukan dengan cara melakukan submit pada assignments di aplikasi Teams. Materi pembelajaran dalam bentuk PPT ditaruh pada files di aplikasi Teams, agar mahasiswa dapat mengunduh untuk menjadi salah satu sumber belajar. Selain pembelajaran tatap muka di kelas, dapat pula dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Teams atau Zoom, di mana perkuliahan secara online paling banyak dapat dilakukan untuk 7 kali perkuliahan atau pertemuan. Pada pertemuan pertama, mata kuliah hukum pidana yang dilakukan oleh dosen adalah memilih ketua kelas, melakukan kontrak kuliah, menjelaskan garis besar mata kuliah hukum pidana yang dipelajari selama 1 semester berdasarkan RPS, dan memberikan kuliah sebagai pengantar. Pada pertemuan kedua dan seterusnya adalah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPS. Komunikasi dengan para mahasiswa dalam satu kelas dapat dilakukan dengan menggunakan WA Group kelas, chat di Teams, atau email. Mahasiswa yang akan menanyakan hal terkait pembelajaran dapat menghubungi dosen melalui pesan WA, telepon langsung, atau bertemu secara langsung. Sistem penilaian terdiri dari
Sistem penilaian untuk tes tertulis terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian penilaian untuk tugas, biasanya tugas diberikan dalam bentuk menyusun makalah atau paper yang dikerjakan secara kelompok dan dipresentasikan. Bobot penilaian untuk UTS yaitu 30%, untuk tugas 40%, dan untuk UAS yaitu 30%. Berikut ini akan disajikan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di kelas untuk mata kuliah hukum pidana dengan materi pembelajaran tentang penyertaan melakukan tindak pidana atau deal naming dan pembantuan melakukan tindak pidana atau medepliktigheid. Ya, selamat siang saudara-saudara. Jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jadi kita hari ini perkuliahan di minggu ke-12 ya. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah hukum pidana. Kemudian untuk minggu ke-12 materinya adalah penyertaan melakukan tindak pidana ya, atau bahasa Belandanya deelneming ya. Dan pembantuan melakukan tindak pidana atau medepliktigheid. Jadi nanti kita akan mempelajari penyertaan itu sebenarnya apa dan pembantuan itu apa ya, dan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam rangka penyertaan dan pembantuan itu bagaimana. Apakah ada yang tahu untuk pembantuan dan penyertaan ini diaturnya di mana? Nah, ini untuk penyertaan melakukan tindak pidana atau deelneming di pasal berapa KUHP, siapa yang tahu tunjuk jari? Ya. Iya, pasal 55 KUHP ya. Kemudian untuk pembantuan atau medepliktigheid ya, itu di KUHP diaturnya di pasal berapa? Siapa yang tahu? Ya. Pasal 56 KUHP, Pak. Ya, pasal 56 KUHP. Kemudian untuk pembantuan ini ancaman pidananya diatur di pasal berapa? Yang tahu siapa? Ya, silakan. Di pasal 57. Ya, medepliktigheid ini ancaman pidananya diatur di pasal 57 ya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang penyertaan ya. Penyertaan melakukan tindak pidana atau deelneming. Nah, jadi di sini penyertaan melakukan tindak pidana itu sebenarnya apabila orang yang melakukan tindak pidana itu bukan satu orang ya, tapi ada 2 orang atau lebih, maka disebut dengan penyertaan. Nah, di sini kalau pelaku tindak pidana itu hanya ada 1 orang ya, maka bagi aparat penegak hukum itu tidak akan sulit ya untuk menentukan bahwa pelakunya pasti 1 orang itu ya. Kemudian kalau pelakunya 2, maka ini harus didalami ya. Dari 2 atau 3 orang atau lebih itu pelakunya sebenarnya yang mana gitu. Lalu hubungan antara 2 orang atau lebih itu seperti apa ya? Apakah semuanya pelaku atau ada yang menyuruh atau ada yang disuruh? Nah, ini tentang penyertaan. Nah, pengaturannya seperti tadi sudah disebutkan oleh teman Anda, itu ada di pasal 55 KUHP. Ini kalau di sini pasal 55 ayat 1 dan ada ayat 2 ya. Kalau ayat 1-nya di sini diatur bahwa dipidana sebagai pembuat ya atau pelaku tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana, kemudian mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana, dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. Nah, jadi ini yang bisa dipidana dalam penyertaan ini adalah mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukannya. Ini di pasal 55 ayat 1 ke 1. Kemudian pasal 55 ayat 1 yang kedua. Nah, kalau di sini adalah bentuknya adalah penganjuran ya, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Nah, cara menggerakkannya bagaimana? Yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu ya pada orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Bisa juga dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat seseorang ya, sehingga orang lain itu mau melakukan tindak pidana yang dianjurkan. Bisa juga misalnya karena ada penyesatan atau ancaman ya. Bisa juga karena memberi kesempatan, sarana atau keterangan agar orang lain itu mau melakukan tindak pidana. Nah, dari pasal 55 ini tentu kita bisa mengetahui ya, yang bisa dipidana dalam penyertaan ini adalah mereka yang melakukan tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana, lalu di sini ada turut serta melakukan tindak pidana dan menganjurkan ya. Kita akan lihat sebenarnya dalam penyertaan ini persoalan pokoknya itu apa. Nah, di sini adalah karena pelakunya lebih dari satu orang, maka yang menjadi persoalan pokok antara lain adalah menentukan bentuk hubungan di antara para pelaku peserta. Jadi pelakunya 2 orang atau lebih ya. Mungkin 3 orang, mungkin 4 orang, mungkin 5 orang. Nah, hubungan di antara 2 orang atau lebih itu bagaimana hubungannya? Semuanya pelaku atau ada yang menyuruh, ada yang disuruh, atau ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan, ya, atau misalnya ada yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana. Kemudian kalau kita sudah mengetahui bentuk hubungan di antara para pelaku yang lebih dari 2 orang itu, maka di sini ya tentu harus bisa diketahui ya pertanggungjawaban pidana dari masing-masing pelaku tindak pidana ya, atau masing-masing peserta dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu persoalan pokok dari penyertaan atau delneming. Kalau tadi kita sudah mengetahui pasal 55 KUHP, pengaturan penyertaan, nah maka penyertaan ini pada pasal 55 ayat 1 KUHP bisa dibagi menjadi 4 golongan ya. Yaitu mereka yang melakukan tindak pidana disebut dader ya. Kemudian ada mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana itu doenpleger. Kemudian ada mereka yang turut serta melakukan tindak pidana medepleger. Lalu ada mereka yang sengaja ya menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Ini uitlokker ya. Nah, ini 4 golongan penyertaan yang diatur di pasal 55 ayat 1 KUHP. Kemudian yang menjadi persoalan di sini adalah kalau menyuruh melakukan tindak pidana. Berarti kan ada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan ada yang disuruh gitu ya. Nah, ini di sini orang yang disuruh itu adalah merupakan alat ya. Alat bagi orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Jadi orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah sebagai alat. Jadi orang yang menyuruh melakukan tindak pidana itu tidak melakukan sendiri perbuatannya ya, tetapi menyuruh orang lain. Dan dalam penyertaan di sini, orang yang disuruh itu dikatakan sebagai alat, maka orang yang disuruh ini tidak dapat dipidana karena tidak terdapat unsur kesalahan dari orang yang disuruh. Kemudian selanjutnya tentang turut serta melakukan tindak pidana atau medeplegen ya, atau pelakunya medepleger. Nah, dalam hal ini adalah kalau ada 2 orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ya. Nah, di sini ada yang disebut pelaku dan ada pelaku peserta. Kalau misalnya ada 2 orang, si A sama si B, maka bisa dibolak-balik ya. Si A bisa menjadi pelaku, si B bisa menjadi pelaku peserta. Bisa tinggal dibalik ya, si B bisa menjadi pelakunya, si A menjadi pelaku peserta juga bisa. Dan keduanya itu bisa dipidana dengan pidana yang sama ya, antara pelaku dan pelaku peserta dalam medeplegen ini. Untuk selanjutnya, menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Jadi di sini ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan ada orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana ya. Tapi di sini terhadap orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan ya, dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 itu ditentukan secara limitatif. Cara untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana ya. Jadi di sini ada yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana dan ada yang digerakkan ya, dianjurkan untuk melakukan tindak pidana seperti tadi diatur di pasal 51 ayat 1 ke 2. Nah, kita lanjut ke pembantuan. Nah, pembantuan melakukan tindak pidana itu diatur di pasal 56 KUHP ya. Jadi di sini pasal 56 KUHP itu ada pasal 56 KUHP ke-1 ya. Nah, di sini dipidana sebagai pembantu ya. Jadi orang yang membantu melakukan tindak pidana bisa dipidana, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Kemudian pasal 56 yang kedua, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Jadi kalau pengaturan pasal 56 ke-1 dan ke-2 seperti ini kita bisa mengetahui ya, bahwa yang pasal 56 ke-1 di sini orang yang membantu melakukan tindak pidana itu memberikan bantuan pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang minta dibantu ya, atau oleh si pelakunya. Lalu pasal 56 yang kedua, di sini berarti pembantuan diberikan sebelum tindak pidana itu dilakukan. Jadi orang yang membantu itu memberi bantuan sebelum si pelaku melakukan tindak pidana. Nah, bantuannya itu berupa apa? Yaitu memberi kesempatan, sarana, dan keterangan ya. Nah, ini dilakukan dengan sengaja. Nah, untuk ancaman pidananya ada di pasal 57 ayat 1 ya, bahwa antara si pembantu dengan yang dibantu itu dua-duanya bisa dipidana ya. Tapi untuk yang membantu itu ancaman pidana yang diancamkan kepada si pembantu itu dikurangi sepertiga. Ini tentang penyertaan dan pembantuan ya, pasal 55 dan 56 KUHP. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Orang yang melakukan pembantuan ini kan bisa dipidana ya. Tapi harus sengaja, kalau misalnya dia tidak sengaja atau tidak mengetahui. Ya, orang yang membantu itu di sini memang ditentukan pasal 56 kedua ya. Mereka yang dengan sengaja. Jadi di sini pasal 56 ke-1 dan kedua itu sama ya. Harus ada unsur kesengajaannya. Makanya untuk dikatakan dia membantu melakukan tindak pidana, di sini si pembantu itu harus melakukannya dengan sengaja ya. Jadi punya niat dan dia tahu terhadap tindak pidana dari orang yang dibantu. Begitu. Apakah masih ada yang mungkin mau bertanya? Ya, silakan. Ya, kalau ditanyakan syarat-syarat tertentu yang ditentukan secara limitatif ya untuk aid logging ini, itu sebenarnya ada di pasal 55 ayat 1 yang kedua ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif ya, itu yang diatur di pasal 55 ayat 1 kedua, itu ini syarat yang ditentukan limitatif. Jadi seseorang yang menggerakkan itu misalnya akan memberikan sesuatu ya, bisa berupa uang atau bisa berupa barang misalnya. Kemudian bisa juga karena menyalahgunakan kekuasaan ya. Ini adalah syarat yang ditentukan secara limitatif karena diatur di pasal 55 ayat 1 kedua. Kemudian misalnya karena menyalahgunaan jabatan ya. Bisa juga misalnya karena ada ancaman atau penyesatan. Ini karena diatur
dalam pasal 52 ayat 1 kedua, maka dikatakan di pasal ini bahwa syarat-syaratnya sudah ditentukan di sini, bentuknya ini ya, pemberian dan menjanjikan dan lain sebagainya pada orang yang nantinya digerakkan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi Bapak sempat jelasin tentang Don Plegen. Saya mau tahu mengapa dalam Don Plegen orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dipidana. Ya, baik. Mengapa dalam Don Plegen ya, atau menyuruh melakukan tindak pidana itu orang yang disuruh tidak dipidana. Jadi dalam Don Plegen itu sebenarnya seperti tadi dijelaskan bahwa orang yang disuruh itu merupakan alat ya. Artinya orang yang menyuruh itu dia yang punya niat atau kehendak. Kemudian orang yang disuruh itu adalah alat ya dari orang yang menyuruh gitu. Oleh karena itu maka orang yang disuruh itu adalah orang yang mungkin tidak menyadari perbuatannya ya. Karena itu disuruh oleh orang yang menyuruh. Kemudian bisa juga dia tidak tahu tentang perbuatan yang dilakukan yang sebenarnya itu adalah tindak pidana. Bisa juga karena dia dipaksa. Maka dia juga terpaksa melakukan perbuatan yang disuruh oleh orang si penyuruh itu ya. Nah, terhadap orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu, kalau di dalam materi yang pernah Anda pelajari sebelumnya, di situ ada namanya alasan pemaaf ya, atau alasan peniadaan kesalahan gitu, yang diatur di pasal 44, 48, dan 51 ayat 2 KUHP. Jadi karena si pelaku, jadi orang yang disuruh memang pelaku ya, atau dadernya, tapi yaitu bisa karena tidak menyadari perbuatannya, bisa ketidaktahuan akan perbuatan yang dia lakukan karena disuruh, bisa juga misalnya karena dia terpaksa. Maka di sini berlaku alasan pemaaf ya, atau peniadaan kesalahan. Nah, mungkin itu materi yang bisa kita pelajari untuk hari ini tentang penyertaan, melakukan tindak pidana, dan pembantuan ya, atau Medepflichtigkeit. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang mata kuliah hukum pidana ini ya. Kemudian untuk tugas dikerjakan di rumah, Anda diminta untuk mencari contoh kasus ya, kasus nyata yang terjadi terkait dengan tindak pidana, tapi kaitannya dengan penyertaan ini ya. Pelakunya 2 orang atau lebih gitu, melakukan tindak pidananya bisa 1 atau lebih ya. Kemudian juga contoh kasus tentang pembantuan. Ini mengikuti yang tadi diatur di pasal 56. Mungkin itu materi yang bisa kita pelajari untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di perkuliahan mendatang. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah hukum pidana dan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja tentang pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum pidana di program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025 serta Dirjen Dikti Kemdikti Saintek. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Unika Atmajaya Jakarta, pimpinan Fakultas Hukum, rekan sejawat, dan para mahasiswa Fakultas Hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.